program guru penggerak ini akan saya transfer dan terapkan pada rekan-rekan sejawat saya melalui komunitas praktisi yang ada di sekolah saya. Komunitas praktisi yang ada di sekolah saya ini kebetulan sudah terbentuk sebagai aksi nyata dari lokakarya kedua program guru penggerak yang telah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Di sini kami juga telah membentuk grup WhatsApp di mana anggotanya terdiri dari guru-guru yang berada di SMP 7. Materi-materi dan modul yang telah saya dapatkan di program guru penggerak tersebut saya kirimkan dan bagikan kepada teman-teman melalui grup WhatsApp tersebut. Di samping itu, saya juga melakukan pendekatan personal kepada rekan-rekan sejawat saya di sela-sela bincang-bincang kami di antara teman-teman sejawat untuk berbagi pengetahuan atas modul yang telah saya dapatkan di program guru penggerak ini. Langkah awal yang dapat saya lakukan untuk memulai menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran yaitu saya akan mengidentifikasi masalah yang saya hadapi, apakah itu termasuk dalam rujukan moral ataukah dilema etika. Jika itu termasuk dalam dilema etika, saya akan melakukan 9 langkah pengambilan keputusan yang saya lakukan secara berurutan. Yang pertama, saya akan mengenali nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi yang saya hadapi. Yang kedua, saya akan menentukan pihak-pihak yang terlibat dalam situasi ini. Yang ketiga, saya akan mengumpulkan fakta-fakta yang relevan yang terjadi dalam situasi ini. Yang keempat, saya akan melakukan uji benar atau salah. Uji dan benar atau salah ini akan dilakukan dengan 5 tahap pengujian yang meliputi: pertama, uji legal, yang kedua, uji regulasi, yang ketiga, uji intuisi, yang keempat, uji halaman depan koran, dan yang kelima adalah uji panutan atau idola. Langkah yang kelima yang akan saya ambil yaitu pengujian paradigma. Paradigma apa yang terjadi dalam situasi yang saya hadapi? Apakah itu paradigma jangka pendek lawan jangka panjang? Apakah paradigma individu lawan masyarakat? Apakah paradigma kebenaran lawan kesetiaan? Ataukah paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan? Kemudian langkah keenam, saya akan melakukan prinsip resolusi. Prinsip apa yang dipakai dalam situasi ini? Apakah itu berprinsip pada hasil akhir ataukah berpikir pada rasa peduli ataukah berprinsip pada peraturan? Yang ketujuh, saya akan melakukan investigasi opsi trilema, yaitu apakah ada penyelesaian yang kreatif yang tidak dipikirkan sebelumnya, yang tiba-tiba muncul di tengah-tengah kebingungan menyelesaikan masalah. Langkah yang ke-8 yang saya akan ambil adalah membuat keputusan. Yang ke-9 yaitu melihat kembali keputusan yang telah dibuat, kemudian merefleksikannya. Saya akan mulai menerapkan langkah-langkah tersebut. Saya rencanakan minggu depan, karena saya rasa minggu depan tersebut kami guru-guru tidak disibukkan lagi untuk mengoreksi hasil ujian siswa kelas 9 dan mengolah nilai hasil ujian kelas 9 yang baru saja mengikuti ujian sekolah. Seseorang yang dapat saya jadikan sebagai penamping dalam menjalankan pengambilan keputusan saya ini adalah rekan sejawat saya. Beliau adalah Ibu Rumi
selalu berdiskusi dan bertukar pikiran. Saya rasa Ibu Runi Kristiani dapat saya jadikan sebagai teman diskusi untuk menentukan apakah pengambilan keputusan yang saya ambil telah tepat dan efektif.